Ya, aksi berbahaya dilakukan sejumlah pengendara sepeda motor untuk menghindari razia lalu lintas di Jakarta Pusat. Mereka nekat memutar arah tanpa mempedulikan keselamatan diri sendiri ataupun pengendara lain. Sejumlah pengendara sepeda motor panik saat mengetahui adanya razia lalu lintas di Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Untuk menghindari razia dan sanksi tilang, mereka nekat memutar arah di tengah padatnya lalu lintas. Meski berusaha kabur, sejumlah pengendara sepeda motor tidak berkutik saat laju kendaraan mereka dihentikan petugas kepolisian. Beragam alasan pun dilontarkan pengendara agar luput dari sanksi, mulai dari terburu-buru hingga hanya mengikuti pengendara lain di depannya. Para pelanggar aturan lalu lintas ini lantas dikenai sanksi tilang oleh polisi. Ibu-ibu kelakson-kelakson, kita ya terdistrek jadi ikut aja belok kiri. Oh, tapi tahu kalau belok ini kiri nggak boleh gitu? Nggak tahu juga sih. Oh, nggak tahu juga. Nah, sekarang kena ketilang kayak gini nih, gimana Bang? Ya gimana ya, udah apes. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menyelamatkan seekor kucing yang tercebur ke sumur. Adapun di Kalimantan Tengah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Pangkalan Bun mengevakuasi seekor orang utan jantan yang berkeliaran di kebun warga. Satu individu orang utan ini terpaksa ditembak dengan obat bius oleh petugas tim rescue BKSDA Pangkalan Bun pada Rabu sore. Sebelumnya, orang utan yang dianggap warga mengganggu karena berkeliaran di kebun warga di Desa Batuah, Kecamatan Seranau, Kabupaten Kota Waringin Timur tersebut masuk ke semak belukar saat akan dievakuasi. Primata berbobot 88 kg tersebut akhirnya pingsan dan diturunkan dengan menggunakan tali dari atas aliran Sungai Mentaya. Kepala BKSDA SKW 2 Pangkalan Bun, Dendi Stedi mengatakan, hasil pemeriksaan sementara di lokasi, orang utan dinyatakan dalam keadaan sehat. Selain khawatir menyerang anak-anak, menurut Ketua RT Desa Batuah Sahrani, orang utan tersebut sudah memakan habis ratusan buah durian di dua pohon yang berbeda. Selanjutnya, orang utan akan dibawa ke kantor BKSDA Kalimantan Tengah untuk diobservasi dan dilepas liarkan ke habitatnya di kawasan Suaka Marga Satwa Lamandau. Warga di Desa Gelagahwangi, Kecamatan Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah dikejutkan saat mendengar suara kucing dari dalam sumur ketika akan mengambil air. Mendapat laporan warga, petugas pemadam kebakaran bergegas ke lokasi pada Kamis sore. Untuk menyelamatkan kucing, petugas pemadam kebakaran harus menggunakan alat bantu pernapasan karena kedalaman sumur mencapai 30 meter. Setelah proses evakuasi sekitar 1 jam, kucing yang diduga tercebur saat akan melompat di atas bibir sumur ini berhasil diselamatkan. Petugas menggunakan teknik vertical rescue untuk mengevakuasi kucing malang tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia. Peternak sapi perah di Kuningan, Jawa Barat menangis meratapi sapi miliknya yang tengah sekarat terkena penyakit mulut dan kuku. Wabah PMK yang terus merebak membuat rugi penjual hewan kurban hingga penghasil susu sapi. Tapi menangan yuk, kayak kuatin yuk. Dan banyak pisan yuk. Mulia Wahyu menangisi seekor sapinya yang tergolek lemas di dalam kandang. Sapi milik peternak di Desa Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini terserang penyakit mulut dan kuku. Mulia Wahyu akhirnya harus menjual murah sapinya ini untuk dipotong paksa. Sapi yang seharusnya bisa dijual di atas 22 juta rupiah terpaksa dilepas dengan harga 6 juta rupiah saja. Itu masih nyicil sapinya tuh gimana? Nyicil Pak. Masih belum lunas. 1 tahun lagi lah. 1 tahun lagi. Iya. Berapa itu Pak waktu itu Bapak nyicil? Saya nyicil tapi itu 300.000. 370 juta ya. Per bulan. Per bulan. Terus dengan kondisi parah gini tadi diapain sama sapinya? Dijual paksa aja lah. Hingga 21 Juni 2022 tercatat 2.446 ekor sapi di Kecamatan Cigugur yang terserang PMK. Sebanyak 92 ekor diantaranya mati dan 166 ekor harus dipotong paksa. Hampir setiap hari, petugas dari tim reaksi cepat PMK di Koperasi Serba Usaha Kecamatan Cigugur memberikan obat-obatan untuk sapi yang terkena PMK. Hal ini pun berdampak pada produksi susu sapi yang berkurang. Jika biasanya Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha Jaya menerima 37.000 liter susu sapi per hari, kini hanya 19.000 liter per hari.
Banyak sapi, terutama sapi anakan yang mati atau dipotong paksa, membuat tak ada pengganti indukan sapi untuk diperah. Ini ya mungkin bisa lebih parah gitu ya, mungkin bisa juga penyembuhan, tapi yang namanya kena penyakit PMK ini parah pokoknya. Jadi agak susah sekali untuk produksi naik. Artinya mengancam produksi susu ya Pak Joni di Kuningan. Cuman kita punya daerah zona hijau di Desa Cisantana sampai hari ini belum terkena. Nah ini diharapkan ke pemerintah adanya bantuan vaksin segera. Sementara itu di Boyolali, Jawa Tengah, 5 ekor sapi terkapar di Pasar Jelok, Desa Cepogo, Kamis pagi kemarin. Menurut informasi, sapi-sapi ini dibeli oleh seorang pedagang dari Lumajang, Jawa Timur. Saat dibawa pulang, sapi ini tidak bisa berdiri dan keluar air liur berlebihan dari mulutnya. Tim Satgas PMK Kabupaten Boyolali yang datang untuk melakukan pengecekan menyatakan sapi-sapi ini sudah mengarah ke suspek PMK. Kondisinya saat itu sudah diperiksa dan menunjukkan tanda-tanda penyakit PMK, sehingga kita melakukan pengobatan. Kemudian dari PMI juga melakukan penyemprotan di Pasar Jelok juga. Sapi-sapi yang didatangkan dari Lumajang ini ternyata tidak dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Dari 12 sapi yang didatangkan, 4 diantaranya sudah dibeli. Afiani menambahkan, pedagang hewan tersebut sudah dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.